Kisah pemberontakan G30 SPKI. Sosiodrama oleh siswa-siswi SDIT Bina Insan Cendekia. Peristiwa pemberontakan G30 SPKI ini diawali dari kejadian pemberontakan PKI di tanggal 19 September 1948 di Madiun. Di bawah pimpinan Musa Munawar, dia memproklamirkan bahwa Madiun sebagai negara Republik Indonesia Soviet dan menunjuk dirinya sebagai pemimpin NRIS. Para anggota PKI ini melucuti senjata militer dan membunuh masyarakat yang tidak setuju dengan PKI. Mereka banyak membunuh kiai dan ulama-ulama karena dianggap tidak sepaham dengan ideologis PKI. Kejadian serupa juga terjadi di beberapa daerah seperti Sumatera, Indramayu, Boyolali, Kediri, Magetan, dan lain-lain. Pada pagi tanggal 13 Januari 1965, di desa Kanigoro yang tidak jauh dari Kediri, diadakan mental training pelajar Islam Indonesia se-Jawa Timur. Kala itu mereka sedang beribadah sholat subuh berjamaah di sebuah musola. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian datanglah ribuan orang-orang PKI menyerang training center PII, menganiaya mereka, menyakiti seorang kiai dan beberapa orang guru. Mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Anak. 2 hari kemudian, 15 Januari 1965, ribuan PKI menyerang petani yang terjadi di Kediri, Sumatera, Indramayu, Boyolali, Klaten, dan di beberapa daerah di Indonesia. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, PKI membentuk biro khusus pada tahun 1964. Tugasnya melakukan infiltrasi atau penyusupan ke dalam tubuh ABRI. Sifat kegiatannya rahasia, dan biro ini dipimpin oleh Syam Kamaruzaman yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua PKI, Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Biro ini yang diberi tugas untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Selain itu, atas saran Presiden RRT Zhou Enlai, PKI melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Presiden RRT Zhou Enlai yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya, meskipun angkatan kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRT tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September. Tuntutan ini tidak mendapat dukungan, kecuali dari pimpinan Angkatan Udara AURI,
Menteri Panglima Angkatan Udara Umar Dhani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya. Karena pembentukan angkatan kelima ini akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan angkatan bersenjata di Indonesia. Karena sikap pimpinan Angkatan Darat yang tidak mau mendukung tuntutan-tuntutan PKI tersebut, dan juga PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan kudeta atau perlawanan terhadap pemerintah. Selain itu, sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30 SPKI telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasakusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. DNID tahu persis bahwa kondisi Bung Karno hanya sakit ringan saja, tetapi karena dia ingin menjadikan Indonesia berideologi komunis, maka dia menyebarkan isu bahwa Bung Karno sakit parah dan bisa menyebabkan kelumpuhan ataupun meninggal. Sementara itu, di daerah Lubang Buaya diadakan latihan bersenjata para Sukwan dan Sukwati, anggota pemuda rakyat dan Gerwani yang diawasi oleh Mayor Udara Gatot Sukresno dan Mayor Udara Suyono. Tanggal 8 sampai 12 Agustus 1965, Syam Kamaruzaman dan DN Aidit melakukan pertemuan di kediaman DN Aidit. Kita harus lebih cepat. Kita harus mendahului, jangan didahului. Menurut kawan Aidit, isu Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan harus terus kita sebarkan secara lebih gencar, sampai masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu, kita harus mendesak Bung Karno untuk membungkam lawan-lawan kita. Pokoknya, pers harus mutlak kita kuasai. Kawan Syam, sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam perjuangan PKI. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu membiarkan kita atau partai hidup begitu Bung Karno kehilangan kekuasaannya. Setelah 5 Oktober nanti, berapa lama lagi Syam? Kurang 2 bulan lagi. TNI Angkatan Darat pasti akan menghancurkan kekuatan progresif revolusioner sampai habis. Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu. Siapa cepat dapat, siapa tepat selamat. Kita tidak boleh meleset menentukan segala sesuatunya. Segera kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segera susun kekuatan. Kumpulkan semua anggota biro khusus, baik pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini berpihak kepada kita. Saya betul-betul optimis. Semua perwira yang saya bina, kesadaran politiknya juga mempunyai optimisme yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di Lubang Buaya. Mereka semakin keras dari hari ke hari, juga mereka semakin kuat dari waktu ke waktu. Tapi saya ragu, apakah ajal Bung Karno benar-benar dekat seperti perkiraan tim Dr. RRT? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu terus menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Kemungkinan coup yang akan mereka lakukan akan memperoleh kesempatan yang baik pada hari 5 Oktober nanti. Pada saat itu mereka mampu menghimpun kekuatan secara maksimal. Dan saya tidak menghendaki hari itu tiba untuk mereka.
Sedetik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Halo, Untung di sini. Di rumah Syam Kamaruzaman, 14 Agustus tahun 1965. Berkumpul Syam, Waluyo, dan Pono. Kawan Ketua Aidit berpesan agar gerakan yang dilakukan PKI harus bersifat terbatas dan akan merupakan gerakan militer. 2. Sasaran utama gerakan adalah para jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal dan jenderal-jenderal atau tokoh yang komunis topopi. 3. Gerakan ini harus menguasai instalasi-instalasi vital seperti Telkom, RRI, PTT, kereta api, dan lain-lain. Untuk memimpin gerakan ini, kita sepakat mengajukan 3 nama yang terdiri dari perwira-perwira yang berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion dari Resimen Tajagara Pirawa, Kolonel Infanteri Latif Komandan Brigjen 1 Kodam 5 Jaya, dan Mayor Udara Suyono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Udara. Ada koreksi? Saya kira cukup. Tapi bagaimanapun, semua tergantung pada perkembangan pada kesehatan Bung Karno. Sesuai Ketua Aidit, semua akan berusaha agar apapun dan bagaimanapun keadaannya tetap menguntungkan kita. Dan kita akan melelap setiap kesempatan. Tapi yang penting kita harus mengupayakan sedemikian rupa agar pada tanggal 17 nanti Bung Karno tetap berpidato. Bagaimanapun sakit beliau, karena kalau tidak, jenderal-jenderal kafir itu pasti akan sigap bekerja. Pertemuan tanggal 28 Agustus 1965, berkumpul tokoh PKI seperti DN Aidit, Pono, Anwar Sanusi, Insinyur Sakirman mematangkan rencana kudeta terhadap negara. Rapat itu, DN Aidit membacakan hasil sidang. Pertama, sidang sepakat terhadap kemungkinan kup Dewan Jenderal. Lebih baik kita mengadakan aksi mendahului dalam bentuk operasi militer serta membentuk Dewan Revolusi guna mengganti Kabinet Dwi Kora. 2. Menetapkan pembagian kerja sebagai berikut. A. Soal-soal yang berhubungan dengan operasi militer, termasuk penentuan hari H dan jam dealnya, diserahkan kepada ketua. B. Soal-soal politik, terutama komposisi Dewan Revolusi, diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro. C. Pengelompokan kader-kader untuk dikirim ke daerah-daerah terutama luar Jawa, diserahkan kepada kawan Sudisman. D. Penentuan tenaga cadangan sebanyak 2.000 orang diserahkan kepada kawan Yono, termasuk koordinatornya untuk dilatih di lubang buaya. Dan semuanya supaya di pos masing-masing, menunggu instruksi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan. Rumah Kolonel Latif pada tanggal 6, 9, 13, dan 19 September 1965, bertemulah Syam bersama Letkol Untung, Kolonel Infanteri Latif, dan Mayor Udara Suyono. Di mana-mana di dalam sejarah, kalau raja sakit, negara ikut sakit. Malam ini, saya ingin menyampaikan berita yang cukup gawat mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat. Kawan-kawan dalam barisan, para perwira yang progresif revolusioner terpanggil oleh suatu kewajiban suci. Mulai malam ini, siapa saja yang merasa sebagai perwira muda, berpikiran maju, harus saling merapatkan barisan. Dalam Brigade 1 Kodam 5 Brawijaya, sangat disesalkan tidak ada anggota pasukan yang seideologi.
tapi saya optimis mampu memanfaatkan pasukan saya demi gerakan ini. Pokoknya saya siap. Dalam pasukan Kesatuan Pengawal Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, Cakra Birawa, ada 2 kompi yang seideologi. Selain itu, saya berani menjamin bahwa pasukan saya sepenuhnya akan dapat saya gerakkan. Jadi, kekuatan militer di Jakarta Raya ada 60.000 orang dan terdiri dari Depat, Kodam, Kodim, Konstrat, dan lain-lain termasuk RPKAD dan pasukan yang ada di Cijantung. Artinya, kita perlu mengimbangi kekuatan itu dengan menggerakkan massa yang progresif, revolusioner, di samping tambahan pasukan-pasukan yang kita bina dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya telah mendapat jaminan dari Mayor Sukirno bahwa pasukannya Batalion 454 akan dapat digunakan. Saya juga optimis mengenai Batalion 530. Lalu, untuk memimpin gerakan militer ini, siapa orangnya? Dalam hal apa saja, kita harus berhati-hati. Gerakan ini harus mengesankan suatu gerakan murni intern Angkatan Darat. Karenanya, Letkol Untung sebagai orang baru di Jakarta dan boleh dikata tidak dikenal sangat tepat untuk memimpin gerakan. Faktor ini juga ditambah dengan kedudukan Letkol untuk sebagai Komandan Satuan Cakra. Faktor ini juga ditambah dengan kedudukan Letkol Untung sebagai Komandan Satuan Cakra. Sesuai dengan tema gerakan, yaitu menyelamatkan pemimpin besar revolusi Bung Karno. Maka sebagai pengawal pribadi, Letkol Untung sangat tepat. Di kediaman Syam Kamaruzaman, tanggal 21, 23, 26, dan 27 September 1965. Diadakan rapat membicarakan nama-nama jenderal yang akan diculik. Pertemuan ini dihadiri oleh Syam, Letkol Untung, Kolonel Infanteri Latif, dan Mayor Udara Suyono. Supaya tidak memperluas front, menurut kawan Aidit, sasaran penculikan supaya dibatasi hanya ke-7 jenderal yang disepakati dan tidak menambahkan nama-nama Hatta, Khairul Saleh, dan Sukendro. Jadi jelas? Jelas. Sasaran penculikan adalah Jenderal Nasution, Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Panjaitan, serta Jenderal Sutoyo. Saya kira cukup jelas. Sekarang saya persilakan Kolonel Latif untuk menguraikan rencana operasinya, dan kawan Letkol Untung silakan menanggapi jika perlu. Letnan Kolonel Untung yang nanti akan mengetuai gerakan ini silakan mengoreksi. Operasi akan dibagi atas 3 komando, yaitu Komando Penculikan dan Penyergapan, Komando Penguasaan Kota, dan Komando Basis. Komando Penculikan diberi nama Pasukan Pasopati, akan dipimpin oleh Letnan 1 Abdul Arif. Tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando Penguasaan Kota diberi nama Pasukan Bima Sakti, akan dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Basis akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukresno, dan pasukan ini dinamakan Pasukan Gatut Kaca dan Pringgodani. Semua itu di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung yang akan dibantu oleh sebuah dewan pimpinan seperti dari Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Heru Atmojo, Kolonel Laut Soekardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas. Adapun Brigjen Suparjo pada saat ini di Kalimantan Barat akan datang tidak lama lagi. Silakan teruskan Kolonel Latif. Tanggal 29 September 1965 dilakukan briefing di Lubang Buaya yang dilakukan oleh Kolonel Infanteri Latif dengan Letnan 1 Dul Arif, Mayor Udara Gatot Sukresno, dan Kapten Suradi.
Saya harap segala sesuatunya cukup jelas. Kapten Suradi, tidak ada pertanyaan? Jelas, Kolonel. Mayor Gatot? Untuk sementara belum ada pertanyaan. Atau barangkali Letnan 1 Dul Arif? Terima kasih, Kolonel. Cukup jelas. Baiklah, kalau struktur organisasi sudah cukup jelas, saya akan melanjutkan menguraikan segi-segi pelaksanaan teknis dari prosedur operasi ini, terutama sekali mengenai tugas utama pasukan Pasopati yang akan dipimpin langsung oleh Letnan 1 Dul Arif. Tugas yang boleh dikatakan merupakan kunci keberhasilan dari seluruh gerakan ini, yaitu menculik beberapa tokoh Dewan Jenderal. Sedemikian pentingnya tugas penculikan ini sehingga boleh dikatakan merupakan tugas inti. Jadi kegagalan dalam gerakan ini berarti kegagalan total gerakan. Jadi apapun dan bagaimanapun tugas ini harus berhasil, hidup atau mati. Briefing Letnan 1 Dul Arif dengan 7 pimpinan pasukan Cakrabirawa yang menculik para jenderal. Hidup atau mati, semuanya semacam kontrak. Mengenai markas gerakan, kita bagi menjadi 2, yaitu Sentral Komando 1 di Gedung Penas dan Sentral Komando 2 di Kompleks Halim. Di rumah Sersan Udara Anis Suyatno, kawan Aidit sebagai pemimpin tertinggi gerakan ini akan bermarkas di Senko 2 Halim. Sedangkan pimpinan pelaksana termasuk saya selaku komandan gerakan militer akan bermarkas di Senko 1 di Gedung Penas. Sekarang jam 1:30. Jam deal kita tetap jam 4 tepat. Dan jam deal -1 adalah jam 3 tepat. Ketujuh jenderal itu antek-antek imperialis CIA yang punya rencana jahat akan mengadakan coup atas kepimpinan pimpin besar revolusi, Panglima tertinggi Presiden seumur hidup Bung Karno. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana keblinger itu. Rencana ndak bener itu. Kita harus menculik jenderal itu hidup atau mati. Pasukan dengan sasaran Nasution akan dipimpin Letda Sahuruk. Siap. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Peltu Mukijan. Siap. Pasukan yang harus menculik Maijen Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman. Siap. Untuk Maijen Haryono dipimpin oleh Serka Bungkus. Siap. Pasukan dengan sasaran Maijen S. Parman dipimpin oleh Serma Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serda Karjo. Siap. Pasukan yang menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Serma Surono. Siap. Ada pertanyaan? Di kediaman Brigjen Sutoyo. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden sekarang juga. Malam-malam begini? Mendadak begini? Maaf Jenderal, tidak ada penjelasan. Waktu terbatas Jenderal. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan jalan Jenderal. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, pasukan penculik sampai di rumah Maijen Suprapto. Pasukan ini terdiri dari 19 orang pasukan di bawah pimpinan Serka Sulaiman dan Serda Sukiman. Saat itu di rumah Maijen Suprapto tidak ada penjagaan. Regu penculik yang berangkat dengan sedikit personil menggunakan sebuah truk. 19 orang ini
kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok kecil yang berjaga di sekeliling rumah. Salah satu kelompok kecil yang dipimpin Sulaiman berusaha masuk ke dalam rumah. Maijen Suprapto yang kebetulan malam itu tidak bisa tidur akibat giginya baru saja dicabut, lalu keluar rumah dengan hanya mengenakan sarung, sandal, dan kaos oblong. Kopral 2 Suparman menyambut Suprapto dan mengatakan bahwa Presiden ingin segera bertemu. Suprapto tidak diizinkan untuk berganti pakaian dan langsung saja dibawa ke dalam truk Toyota. Sebelum pergi, para penculik juga sempat merusak telepon di rumah Maijen Suprapto. Pada malam itu, Maijen Suprapto sedang menggambar sketsa yang kebetulan tidak bisa tidur karena giginya baru saja dicabut. Masih sakit, Mas? Iya, masih sakit. Kalau masih sakit, mbok tidur, kok malah bekerja? Justru karena sakit ini nggak bisa tidur. Isap cangklok saja nggak bisa. Tidurlah situ dulu. Gambar apa itu, Mas? Rencana Museum Perjuangan di Jogja. Loh, kok kayak kuburan toh? Dipanggil Presiden. Itu perintah yang kami dapat, Jenderal. Malam-malam begini. Jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi. Nggak salah dengar kamu. Kami kira tidak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Jalan segera. Masuk, Bu. Pasukan naik semua. Pada pagi hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, 1 Oktober 1965, Komandan Satuan Tugas Pasopati, Letnan Infanteri Dul Arif membentuk 7 pasukan dari Satgas Pasopati di Lubang Buaya untuk menculik ke-7 jenderal. Satu di antara 7 jenderal yang akan diculik adalah Maijen Mas Tirto Darmo Haryono. Pasukan yang dipimpin Serka Bungkus terdiri dari 1 peleton Cakra Birawa. Regu penculik Maijen MT Haryono ini berjumlah 18 orang. Ya. Malam, Bu. Malam, ada apa? Kami diperintahkan untuk membawa Bapak menghadap ke Presiden. Sekarang? Iya, sekarang. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Suruh saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang nanti saja kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Sekarang juga Bapak harus berangkat. Kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu, sebentar. Mami, tolong! Semua tiarap. Mami, tolong! Aduh. Bapak, maling! Tolong! Maling! Bapak!
Ini kita mau diapain? Tolong! 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 Cepat, Bapak. Pada pagi hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, 1 Oktober 1965. Pimpinan Sersan Satar ini didukung dengan kekuatan 1 Regu Cakrabirawa dan 1 peleton Yon 530 atau para Brawijaya yang dipimpin Sersan Paat. Pasukan penculik telah datang di rumah Maijen S. Parman di Jalan Serang pada tanggal 1 Oktober 1965. Terdapat sekitar 20 orang tentara yang siap membawa S. Parman. Saat pasukan penculik datang, S. Parman dan istrinya yang sedang terjaga langsung keluar menuju halamannya. Pada mulanya S. Parman dan istrinya menduga telah terjadi sebuah perampokan di rumah tetangganya. Secara langsung, S. Parman langsung bertanya pada sekelompok pasukan Cakrabirawa atas apa yang terjadi. Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Bapak Presiden meminta Bapak untuk menghadap sekarang juga. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Kamu Yanto ya? Siap, Pak. Sukma, hubungi Pak Yani. Loh, telepon saya kok diputus? Mas. Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu Jenderal. Cakrabirawa mendatangi kediaman Maijen Panjaitan sekitar 50 orang. Mereka turun dari mobil. Laksanakan. Laksanakan. Cakrabirawa memasuki rumah Maijen Panjaitan dengan menaiki gerbang, kemudian langsung melepaskan beberapa tembakan. Istri Maijen Panjaitan terbangun dan melihat apa yang terjadi dari jendela kamarnya. Istrinya melihat sekawanan orang membawa senjata yang dikiranya adalah perampok. Bab, rupanya ada Rambo di sebelah. Ah, Cakrabirawa memasuki rumah dengan paksa dan menembak 3 saudara Maijen Panjaitan yang tidur di lantai bawah. Tulang, jangan menyerah, tulang. Salah satu saudara yang tertembak mencoba sembunyi di kolong tempat tidur, dan Albert Neighbor dilihat oleh Cakrabirawa dengan menggunakan senjatanya. Cakrabirawa melihat seorang perempuan yang naik tangga, yaitu asisten rumah tangga Maijen Panjaitan. Hei, turun! Turun kemari! Cepat! Selesai. Duduk! Lari!
Siapa yang main-mainkan ini? Anak-anak ya? Tidak tahu. Pap, Mam. Suara tembakan dan penghancuran terdengar di lantai bawah. Semua tembakan keluar. Pak, Ayo bilang, mana Doromu? Bilang, mana Doromu? Catherine, telepon Om Samusir. halo? Jangan diam. Ayo bilang, mana Doromu? Jawab, jawab. Katakan cepat. Mau mati ya? Mau ditembak? Ayo, katakan cepat. Di kamar atas, Pak. Keluar, Jenderal. Keluar. Para Cakrabirawa menembaki seisi rumah dan anak-anak Panjaitan memanggil Mami dan memeluk serta menangis. Mami! Mami! Panjaitan berganti baju di lantai atas. Albert dan Victor kena, Nyonya. Jenderal, turun Jenderal. Saya peringatkan sekali lagi Jenderal. Maijen Panjaitan sudah berganti baju dinas. Pap. Pap. Panjaitan menatap anak-anaknya, kemudian turun untuk menemui Cakrabirawa. Salah satu anaknya lari dan memanggilnya sembari menangis. Papi. Angkat tangan Jenderal. Ayo cepat Jenderal. Kita sudah habis waktu. Papi. Cakrabirawa menyeret Maijen Panjaitan ke truk untuk dibawa ke lubang buaya. Catherine. Papi. Papi. Di kediaman Ahmad Yani. Bapak mana, Mbok? Ayo jawab. Sedang tidur, Den. Ibu, ibu, ibu. Edi mau ibu, Mbok. Ibu di rumah Taman Suropati. Bapak mana, sayang? Bobo. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Ayo, Mbok, ke belakang saja cepat. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden sekarang juga. Sekarang? Kalau begitu tunggulah, saya mau mandi dulu. Tidak perlu mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh,
berpakaian. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Tidak sopan. Tahu apa kalian? Kiadi, tembak. Cepat bereskan. Leda Sahuruk yang memimpin pasukan untuk menangkap Jenderal Aha Nasution dan timnya yang terdiri dari 4 truk dan 2 mobil militer. Sebelum alarm menyala, pasukan Cakrabirawa telah melompat pagar dan menguasai para penjaga di pos jaga dan ruang jaga. Sekitar 15 tentara masuk ke rumah. Pada dini hari itu, Jenderal Aha Nasution dan istrinya Yohana terganggu oleh nyamuk dan terbangun dari tidur. Seketika, terdengar suara pintu dibuka paksa dari luar. Dari balik pintu kamar, Yohana melihat pasukan Cakrabirawa masuk membawa senjata. Jenderal, keluar! Keadaan negara sedang genting. Jenderal ditunggu segera menghadap Presiden. Menyadari hal tersebut, sang istri menutup pintu dan memberitahu Jenderal Aha Nasution. Pak, ada pasukan Cakrabirawa datang. Biar saya hadapi. Tiba-tiba terdengar suara pasukan Cakrabirawa menembaki pintu. Saat penyerbuan terjadi, Ade Irma Suryani bersama ayah dan ibunya. Seluruh penghuni rumah terbangun dan ketakutan oleh penembakan itu. Adik Jenderal Nasution, Martia, juga tinggal di rumah dan berlari ke kamar tidur Nasution. Sementara putri sulung Nasution, Hendrianti Sahara, dan perawatnya Alfia sudah lari ke rumah pondok ajudan Nasution dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Jangan, Pak. Pak, cepat kamu lari. Mardia, pegang adik. Bapak! Adik, ayo sama tante. Cepat lari, Pak. Berhenti! Di sisi lain, saat Mardia yang menggendong Ade Irma berlari untuk menyelamatkan diri, seorang pasukan melepaskan tembakan ke arahnya melalui pintu. Peluru mengenai tangan Mardia dan menembus badan Ade Irma. Ade Irma tertembak dan menerima 3 peluru di punggungnya. Yohana lari segera kembali ke dalam. Mbak, adik kena, Mbak. Adik kuat ya. Jangan bergerak. Katakan, di mana Nasution? Nasution tidak ada di rumah. Beliau sudah di Bandung selama 3 hari. Jangan berbohong. Teganya kalian mencari Nasution tapi menembak anakku. Tidak lihat kalian keadaannya sekarang. Ajudan Pierre-Tenean yang menyadari sumber kegaduhan mengambil senjata dan menemui pasukan dan mengakui dirinya sebagai Nasution. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Di mana Nasution? Saya Jenderal Nasution. Nasution terus bersembunyi di halaman tetangganya sampai pukul 6 pagi. Ketika ia kembali ke rumahnya dalam keadaan patah pergelangan kaki, Nasution kemudian meminta ajudan untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan karena dia pikir itu akan lebih aman di sana.
Sesampainya di lubang buaya, para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Lejen Aha Nasution, dan dipaksa membuat surat pernyataan, tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah tersebut. Lalu, pada akhirnya, jenderal-jenderal tersebut disiksa hingga tewas. Jasadnya diseret dan dimasukkan ke sumur kecil di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Sumur berukuran 12 meter dan panjang diameternya 75 cm, kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang sumur tersebut dengan menanam pohon pisang untuk penyamaran.
berikutnya, anak buah Letnan Kolonel Untung mengambil alih kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membaca pidato Untung yang menyatakan bahwa G30S telah bergerak untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Tujuh jenazah pahlawan revolusi tersebut dapat ditemukan seluruhnya pada tanggal 3 Oktober 1965. Lokasi jenazah ditemukan oleh Satuan Resimen para anggota Komando Angkatan Darat RPKAD di kawasan hutan karet Lubang Buaya. 7 jenazah itu ditemukan di sumur tua dengan kedalaman sekitar 12 meter. Pada 4 Oktober 1965, pengangkatan jenazah pahlawan revolusi dari Lubang Buaya dilakukan. Pembantu Letnan II Marinir Purnawirawan Sugimin merupakan satu dari 12 orang yang melakukan pengangkatan jenazah. Selain Sugimin, ada Winanto, Sutarto, Saparimin, J. Kandau, A. Sudarjo, Hartono, Samuri, Subekti, Baharudin Sumarno, dan Ko Juliong atau dokter tentara. Proses evakuasi 7 jenazah pahlawan revolusi dimulai pukul 11 dan berakhir sekitar pukul 15. Pangkostrat Letnan Jenderal Soeharto, Komandan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat RPKAD, Kolonel Sarwo Edi Wibowo, serta Letnan II Sinton Panjaitan memantau jalannya evakuasi. Prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan
tekad kita dengan nama Allah yang Maha Kuasa bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tak mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah, fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.